Hello Indonesia, this is your captain speaking. Di balik setiap kemenangan timnas Indonesia, di balik setiap gol yang mengguncang langit Gelora Bung Karno, selalu ada suara-suara yang tak pernah padam. Suara yang tak tercatat dalam statistik, suara yang tak masuk dalam highlight. Tapi suara itu justru yang membuat Garuda bisa terbang lebih tinggi. Suara dari tribun. Dari sana, dua kekuatan besar lahir. La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Dua nama, dua warna, dua gaya. Tapi satu semangat, satu cinta, satu Garuda. La Grande Indonesia. Nama yang kini tak asing di telinga supporter sepak bola nasional. Mereka berdiri megah di tribun utara stadion. Bukan sekedar penonton, tapi seniman. Setiap pertandingan adalah kanvas. Setiap koreografi adalah pesan. Dan setiap pesan adalah bentuk cinta yang tak pernah pudar untuk tanah air. Mereka bukan hanya melambai-lambaikan bendera, mereka menciptakan lautan merah putih. Mereka tak hanya menyanyikan yel-yel, mereka menulis puisi dengan warna dan bentuk. Kita masih ingat koreo mereka saat menghadapi Bahrain. Garuda raksasa dengan dada membusung, angka 45 tertulis di sana. Bukan hanya tentang tahun kemerdekaan, tapi tentang harga diri. Tentang perjuangan, tentang show your dignity. Dan ketika koreo itu terbuka, seluruh stadion terdiam. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar tontonan, ini adalah pernyataan. Dan di sisi lain stadion, Ultras Garuda berdiri kokoh di tribun selatan. Jika LGI adalah seniman, maka UG adalah pejuang. Dengan suara lantang dan irama yang tak pernah henti, mereka menggetarkan setiap inci rumput di GBK. Mereka tak kenal lelah, tak kenal menyerah. Mereka tetap bernyanyi saat tertinggal, tetap berteriak saat hujan turun deras, tetap mengibarkan bendera bahkan saat langit paling kelam menyelimuti tim. Ketika Indonesia kalah 1-5 dari Australia, banyak yang memilih diam. Banyak yang mulai mencemooh, tapi tidak dengan mereka. Ini bukan waktu yang tepat untuk menghujat, tulis akun resmi Ultras Garuda. Semua belum berakhir. Kami tetap di sini untuk Indonesia. Dan dari tribun itu, lahirlah kekuatan baru bagi para pemain. Bukan dari taktik pelatih, bukan dari strategi, tapi dari semangat yang tak pernah mati. Dua gaya, dua dunia. Namun satu tanah, satu lagu kebangsaan, satu warna darah. La Grande dan Ultras Garuda tidak selalu sepakat dalam banyak hal. Kadang berbeda soal koreo, kadang berbeda soal tempo nyanyian. Tapi saat Indonesia bermain, semua perbedaan itu larut menjadi satu. Menjadi nyanyian yang menggema di seluruh stadion. Indonesia, tanah air beta. Dan di momen-momen seperti itu, tak ada lagi La Grande, tak ada lagi Ultras Garuda, yang ada hanya satu. Semua rakyat Indonesia yang mencintai timnas mereka dengan segenap jiwa. Persatuan ini bukan soal kesamaan, tapi soal pilihan untuk tetap berdiri bersama, meski berbeda. Dan LGI serta UG sudah membuktikannya. Mereka tahu sepak bola bukan hanya soal skor, bukan hanya soal menang dan kalah, tapi soal kebersamaan. Soal keberanian untuk berdiri dalam satu barisan, bahkan saat hasil tak berpihak. Itulah mengapa koreografi gabungan antara LGI dan UG kini mulai rutin terjadi. Di laga melawan Vietnam, mereka menampilkan koreo yang membuat bulu kuduk berdiri. Godzilla dan Gundala, simbol kekuatan, kekacauan, dan pahlawan. Tapi lebih dari itu adalah simbol bahwa dua kekuatan besar bisa berjalan beriringan. Bahwa dua kubu bisa berteriak dalam satu nada. Dan ketika itu terjadi, bahkan lawan pun bisa merasakan tekanannya. Tak hanya di dalam negeri, nama mereka kini menggema sampai keluar. Media internasional mulai meliput aksi mereka. Bahkan AFC dan FIFA pernah mengunggah video mereka di akun resminya. Karena apa yang mereka lakukan bukan hanya mendukung, mereka menciptakan atmosfer, mereka menghidupkan pertandingan. Pemain lawan pernah berkata, bermain di GBK seperti bertarung melawan dua tim, satu di lapangan, satu lagi di tribun.
Dan itulah kekuatan sebenarnya. Karena timnas Indonesia tidak pernah bertarung sendirian. Di belakang mereka ada ribuan suara yang tak pernah diam, yang tidak pernah mundur, yang tidak pernah hilang semangatnya. Di luar stadion, LGI dan UG juga punya wajah lain. Mereka bukan hanya supporter fanatik, mereka juga aktivis, relawan, keluarga. Bersama, mereka menggalang donasi saat bencana melanda. Mereka hadir di rumah-rumah sakit saat pemain cedera. Mereka mengatur akomodasi bagi rekan-rekan dari luar kota yang ingin menonton langsung. Bahkan saat tak ada pertandingan pun, mereka tetap bergerak. Karena buat mereka, mendukung timnas bukan sekadar datang ke stadion, tapi menjaga semangat, menjaga moral, dan menjaga kehormatan Garuda. Dan ya, tentu tidak semuanya sempurna. Kadang ada gesekan, kadang ada perbedaan pendapat. Tapi itu adalah hal yang wajar, karena di balik fanatisme mereka, ada cinta yang terlalu besar untuk diatur dalam satu format tunggal. Tapi selama merah putih masih dikibarkan, selama Indonesia Raya masih dinyanyikan dari tribun ke tribun, selama Garuda masih menjadi simbol perlawanan, LGI dan UG akan tetap berdiri di sisi yang sama. Sisi yang percaya bahwa Garuda bisa bangkit, bahwa timnas bisa berjaya, bahwa Indonesia pantas untuk dibanggakan. Kini ketika mimpi besar kembali di depan mata, ketika peluang ke Piala Dunia mulai terasa nyata, dukungan mereka semakin dibutuhkan. Bukan hanya untuk menyemangati, tapi untuk menjadi jangkar saat badai datang, untuk menjadi suara-suara pengingat bahwa yang mereka dukung bukan hanya 11 pemain di lapangan, tapi 270 juta harapan yang menaruh mimpi di dada Garuda. Dan selama ada LGI dan UG, selama koreografi masih dikibarkan, selama can-can itu masih dinyanyikan dengan dada dibusungkan, timnas tidak akan pernah benar-benar bermain sendirian. Karena mereka punya pasukan, pasukan tanpa gaji, tanpa sorotan, tapi dengan semangat yang tak bisa dibeli. Dan di akhir hari, saat peluit panjang berbunyi, saat stadion mulai sepi, saat lampu-lampu mulai padam, masih ada satu suara yang bertahan. Suara dari tribun, suara dari hati, suara yang berkata, kami akan selalu di sini untuk Garuda, untuk Merah Putih, untuk Indonesia. Karena ini bukan soal siapa yang lebih keras bersuara, bukan soal siapa yang lebih besar jumlahnya, tapi soal satu hal, satu tujuan, satu Garuda, satu Indonesia. Tapi makna mereka jauh lebih dalam dari sekadar can dan koreografi. Karena LGI dan UG juga sedang menanam warisan. Warisan tentang mencintai Indonesia dengan cara yang tak biasa. Di tengah generasi yang mulai sibuk dengan layar, di era yang membuat segalanya terasa bisa didapat dengan instan, mereka hadir seperti alarm pengingat bahwa cinta sejati masih ada. Masih ada yang mau mencurahkan waktu, tenaga, dan bahkan uang pribadi untuk mendukung sesuatu yang tak menjanjikan apapun secara materi, hanya karena hati mereka terpaut pada lambang Garuda di dada. Mereka bukan influencer, bukan selebritas, tapi bagi anak-anak muda yang duduk di tribun atas dan bermimpi, merekalah pahlawan. Anak-anak itu melihat ke arah tribun dan berkata, aku ingin jadi seperti mereka, yang mencintai Indonesia bukan hanya saat menang. Dan para pemain tahu itu. Mereka tahu siapa yang tetap datang saat hujan turun, saat timnas dicemooh, saat lawan terlihat jauh lebih unggul. Mereka tahu siapa yang berteriak paling lantang ketika Garuda tertinggal, dan siapa yang tak beranjak walau peluit panjang sudah berbunyi menyakitkan. Tak jarang para pemain menengok ke arah tribun dan meletakkan tangan di dada. Itu bukan gestur biasa, itu adalah bentuk penghormatan. Sebuah bisikan tanpa kata yang artinya, kami melihat kalian, kami menghargai kalian, kami bermain untuk kalian. Jay Itzes pernah terlihat memandangi tribun selatan setelah laga, dengan peluh yang masih menetes. Ia menepuk dada, lalu menunjuk ke mereka yang berdiri dengan suara serak. Itu bukan adegan sinetron. Itu adalah momen nyata tentang koneksi yang tak bisa dibeli. Karena sepak bola bukan cuma soal trofi, tapi tentang rasa memiliki, tentang identitas, tentang siapa kita di tengah dunia yang semakin cepat berubah. Dan LGI serta UG adalah dua wajah dari nasionalisme modern yang tak lagi berbicara lewat pidato panjang, tapi lewat semangat di tribun, lewat nyanyian kolektif, lewat koreografi yang tak sekadar keren, tapi menyampaikan sebuah pesan
bahwa bangsa ini besar karena perbedaan yang dipersatukan. Kini, ketika kita menatap babak penentuan menuju Piala Dunia, kita tahu tekanan akan semakin besar, harapan akan semakin tinggi, media akan semakin bising, dan lawan-lawan akan semakin berat. Tapi jika LGI dan UG tetap berdiri, maka timnas akan tetap kuat. Karena stadion bukan hanya tempat pertandingan, ia adalah benteng, dan supporter adalah temboknya. Selama mereka di sana, selama suara mereka masih menggema, Garuda tak akan pernah kehabisan bahan bakar. Dan bangsa ini tak akan pernah kehilangan semangatnya. Di akhir cerita, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda mungkin akan terus berubah. Generasi akan berganti, pemimpin tribun akan berganti, lagu-lagu mungkin akan ditambah, bendera-bendera mungkin akan diganti, tapi api yang mereka nyalakan hari ini akan tetap hidup. Akan ada anak-anak yang menonton dari tribun atas, lalu tumbuh besar dan berkata, "Aku ingin menjadi bagian dari semangat itu." Dan pada saat itu tiba, kita tahu perjuangan LGI dan UG tak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, ini bukan soal rivalitas antar kelompok, bukan soal siapa paling kreatif, siapa paling lantang, atau siapa paling sering muncul di TV. Ini soal satu hal, bahwa Indonesia akan selalu punya harapan, selama masih ada mereka yang berdiri, membela dengan suara, mencintai dengan nyanyian, dan merayakan setiap detik bersama tanpa syarat. La Grande Indonesia, Ultras Garuda, dua bendera satu cinta. Dan selama Garuda tetap terbang, mereka akan terus berdiri untuk Indonesia, untuk kita semua, dan untuk masa depan yang lebih membanggakan.